Assalamualaikum guys, balik lagi dengan Jaki di hari ini, hari Rabu tanggal 20 Desember guys 2022, 20 apa 21 ya? 21 guys 21 Desember 2022 karena besok adalah kumdet dari BSSR guys. Oke, kita akan ngobrol santai guys, ngobrol santai 4 hal dasar yang biasanya gue lakukan dalam membeli sebuah saham. Jadi gue membuat video ini ya buat orang-orang, buat temen-temen yang barangkali bisa bermanfaat mungkin di hari ini, di minggu depan, di bulan depan, atau di tahun depan, atau 5 tahun ke depan. Karena gini guys, Indonesia itu negaranya populasinya banyak, sekitar 200 juta lebih lah. Hanya saja yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia sebagai investor, ya investor ini ya ada trader, ada investor, ada yang scalper dan sebagainya, itu masih sekitar 10 jutaan, 10 atau 12 juta. Jadi sebenarnya ya belum ada 10%-nya kan, masih belum ada 10%-nya. Kenaikannya sih besar, ketika waktu pandemi kemarin kenaikannya tinggi. Tapi jumlahnya ini belum sampai 10% kalau gua nggak salah. Dan itu menandakan bahwa masih banyak orang yang belum melek investasi saham terutama guys. Nah, gua membuat video ini, jadi kita nggak ngebahas laporan keuangan per perusahaan yang tentunya pasti video ini akan sulit dicerna bagi orang yang baru masuk. Apa sih itu, apa sih ekuitas, apa sih aset, liabilitas, apa sih ini ownernya gimana dan sebagainya. Kita nggak akan membahas hal-hal yang seperti itu, tapi kita membahas 4 cara dasar yang gue lakukan sebelum membeli sebuah saham. Dan ini adalah cara gue, artinya akan menimbulkan pro dan kontra, akan menimbulkan setuju dan tidak setuju. Jadi karena kenapa menimbulkan pro dan kontra, setuju dan tidak setuju? Karena ya setiap orang punya gaya investasinya masing-masing, setiap orang punya gaya trader masing-masing. Ya tergantung dari orangnya itu tersebut. Tapi gue melakukan 4 cara ini. Oke, yang pertama adalah gue melihat PBV. Ya, jadi saran gue guys, ketika lu mau menyemplung ke dunia saham dan ketika lu mau membeli saham, lu udah harus tahu dasar, yakni PBV, Price to Book Value. Jadi ngitung PBV ini gampang, lu bisa nyari di pihak ketiga, misalkan RTI. Lu juga bisa menghitung sendiri. Rumusnya PBV ini gampang. PBV adalah ekuitasnya dibagi jumlah lembar saham. Jadi lu mengetahui berapa book value, harga asli dari sebuah saham, kemudian dijual di market ini dengan harga berapa. Misalkan ada sebuah saham harga aslinya itu adalah 500, tapi dijual di angka 1000. Berarti PBV-nya ini adalah 2 kali. 1 kalinya di 500, 2 kalinya di 1000. Simpelnya begitu. Nah, gua akan mencari saham yang PBV-nya di bawah 1. Jadi gua itu kalau misalkan ngelihat saham yang PBV-nya 0, tuh langsung ibaratnya kayak melek gitu loh guys. Wah, 0, nih, 0,5 nih, 0,7 nih, 0,2 nih, 0,3 nih. Jadi kayak langsung menemukan sesuatu gitu loh guys. Nah, karena yang pertama kali gue cek, yang pertama kali gue lihat adalah PBV-nya di bawah 1 biasanya. Biasanya pula ketika gue menemukan saham yang di atas PBV 1, PBV 2, apalagi PBV 6, PBV 49, itu gue skip. Makanya guys, gue terus terang gue nggak masuk saham-saham IPO. Karena saham-saham IPO terutama di tahun 2022 ini guys ya, bahkan di tahun 2021-2020 itu PBV-nya gede-gede, dijual beberapa kali lipat dari harga aslinya. Bank BANK, Bank Aladin, Arto, kemudian Net TV, kemudian Call, kemudian WIRG, Win, terus Beli, Goto. Gua nggak masuk saham-saham seperti itu. Saham IPO di tahun 2022 yang gue beli cuman ADMR saja, dan gue sudah menjual di harga 1.200. Ketika ADMR naik sampai 1.800 sampai 2.000 kan guys, ya gue nggak ngejar lagi, ya gue udah ngelepas di harga 1.200 dan gue tinggalkan, gue mencari saham lain seperti itu. Cuman ADMR saja yang gue beli di tahun 2022 ini. Yang pertama adalah PBV. Jadi
Yang pertama adalah PBV, dan gue sarankan sebelum lu bener-bener masuk ke saham, lu cari tahu dahulu tentang PBV. Itu adalah hal dasar yang pertama. Yang kedua, ekuitas. Gue akan mencari perusahaan yang ekuitasnya bertumbuh. Karena kalau ekuitasnya bertumbuh, biasanya book value-nya akan meningkat. Ketika book value-nya meningkat, maka harga sahamnya berpotensi meningkat juga. Kayak begitu guys. Dan ekuitas yang bertumbuh ini menandakan si perusahaan manajemennya bagus. Ada nggak perusahaan yang manajemennya bagus juga tapi ekuitasnya nggak bertumbuh? Ada. Jadi gue juga nggak idealis banget. Ada loh perusahaan yang ekuitasnya nggak bertumbuh tapi sebenarnya bagus. Banyak. Biasanya perusahaan-perusahaan seperti ini dia membagikan dividennya jumbo. Jadinya ekuitasnya ya di situ-situ aja. Ada yang membagikan dividennya 4 kali dalam 1 tahun, ada yang 1 tahun sekali tapi sekalinya membagikan dividen gede. Biasanya ekuitasnya tidak bertumbuh, tapi gue akan mengutamakan perusahaan yang ekuitasnya bertumbuh. Dan di beberapa video gue yang lu tonton di YouTube barangkali ya guys ya, gue kan sempat buat beberapa video. Ada beberapa perusahaan yang ekuitasnya bertumbuh, ada yang tidak bertumbuh atau bahkan menurun. Nah, biasanya gue menghindari perusahaan yang ekuitasnya menurun. Biasanya gue akan mulai melirik setelah PBV ekuitas perusahaan yang ekuitasnya bertumbuh. Seperti itu guys. Jadi yang gue lihat adalah ekuitas bertumbuh. PBV-nya murah, di bawah 1, ekuitasnya bertumbuh. Ekuitas itu modal guys ya. Kemudian yang ketiga nih, laba bersih. Jadi gue akan selalu membeli perusahaan yang mencatatkan laba bersih. Jadi gue nggak masuk tuh perusahaan-perusahaan yang masih rugi. Karena menurut gue perusahaan yang masih rugi dan tidak mencatatkan laba bersih itu hanya buang-buang waktu. Nah, kayak begini guys. Kayak misalkan kemarin Goto guys ya, Goto. Gue nggak masuk Goto sama sekali karena kenapa ya? Gue menilai bahwa perusahaannya masih rugi. Apakah perusahaannya nanti bisa berkembang di masa mendatang? Bisa jadi. Bisa jadi nanti akan mencatatkan keuntungan. Tapi berarti kan kita beli sahamnya nanti aja. Nggak usah sekarang. Kayak begitu. Dan ini nggak berlaku untuk Goto saja. Mungkin untuk saham-saham yang lain gitu loh. Jadi gue tidak akan masuk ke perusahaan yang rugi. Gue akan masuk ke perusahaan yang untung. Nah, oh iya gimana? Ada pertanyaan barangkali. Kalau Pak Lo Keng Hong kan masuk ke perusahaan yang rugi. Kayak Gajah Tunggal, kayak DILD. Kemudian apalagi tuh, beberapa Pak Lo Keng Hong masuk ke saham-saham yang dia nggak untung tapi rugi. Nah, beda. Kita ini investor retail. Kita ini duitnya cekak tipis. tipis ya. Beda lah dengan Pak Lo Keng Hong yang memang duitnya udah banyak. Beliau udah investor senior, sudah pengalaman. Beliau melihat hal yang tidak kita lihat. Nah, kita belum sepintar beliau. Makanya kita menggunakan cara yang menurut kita paling aman. Dan gue menggunakan cara gue yang menurut gue paling aman. Apa? Beli perusahaan yang untung. Kalau Keng Hong duitnya banyak, jadi napasnya panjang. Jadi ketika beliau ada kesalahan plan, ada kesalahan strategi, ada kesalahan pengambilan langkah dalam memilih saham, si Pak Lo Keng Hong udah punya plan A, plan B, plan C, plan D. Lah kalau salah kan repot urusannya. Duit kita terbatas, kan begitu. Jadi gua akan memilih perusahaan yang untung, bukan perusahaan yang rugi. Makanya guys, sekali lagi gua nggak akan masuk perusahaan-perusahaan yang memang sahamnya naik tinggi, tapi ini berhubungan dengan EPS ya guys. Jadi berhubungan dengan EPS, sahamnya itu naik tinggi banget, tapi pas dilihat EPS-nya minus, kemudian mencatatkan rugi. Itu jadi kita nggak bisa menganalisa ini saham sebenarnya naik gara-gara apa sih, kayak begitu guys. Jadi utamakan yang ketiga, memilih saham yang mencatatkan laba bersih. Syukur-syukur laba bersihnya bertumbuh dari tahun ke tahun. Dan sebenarnya untuk melihat dan memproyeksikan sebuah perusahaan bisa mencatatkan laba bersih atau tidak gampang guys. Kita cuman perlu paham makro, ya bukan cuman sih, tapi kita perlu paham makroekonomi. Jadi gini, contoh kecil ya, ini mau ada IKN, ada ibu kota negara. Kira-kira perusahaan apa yang berpotensi nanti di tahun 2023, di tahun 2024 mencatatkan kinerja yang cemerlang?
Ya bisa perusahaan konstruksi, bisa perusahaan semen, bisa perusahaan properti, bisa yang video tadi sebelumnya gue buat ISSP, karena kan hubungannya dengan pembangunan. Bisa di tahun 2023 dan 2024. Nah, perusahaan batubara bagaimana? Karena perusahaan batubara dari tahun 2021, 2020, kemudian di tahun 2020 ini sudah naik tinggi. Ya, kita tidak bijak kalau misalkan kita all in di perusahaan-perusahaan batubara. Karena ya kita harus update perkembangan dari makro kan yang gue bilang tadi. Misalkan di dunia ini nih ya, perusahaan-perusahaan negara-negara masih banyak nggak yang membutuhkan batubara? Ya, banyak yang membutuhkan batubara. Tapi nanti harga batubaranya masih tinggi terus nggak di atas 300 USD? Bisa jadi nanti sudah musim dingin lewat, Januari lewat, Februari lewat, batubara udah nggak di bawah, di atas 400 lagi, bisa turun ke 300, bisa turun ke 200. Nanti ketika sudah di 300 ke 200, berimbas pada laba bersihnya perusahaan-perusahaan batubara. China-nya sudah memproduksi batubara yang banyak. Jadi hal-hal seperti itu. Nah, ini kan kenapa batubara tinggi? Karena memang ada perang salah satunya. Sehingga komoditas-komoditas di Rusia mungkin barangkali ya disuspend, di-ban, akhirnya repot sendiri kan. Kayak begitu. Jadi sebenarnya kaitannya dengan laba bersih, kita bisa menganalisa perusahaan apa, industri apa yang akan berkembang nanti. Nah, sekarang ini sudah mulai banyak narasi industri-industri nikel, motor listrik, mobil listrik. Kita lihat perusahaan mana yang memang benar-benar mencatatkan pendapatan dari penjualan motor listrik. Begitu guys, dari penjualan energi-energi yang terbarukan. Jadi banyak narasi perusahaan ini akan masuk di motor listrik, akan masuk di mobil listrik. Tapi kenyataannya pada saat kita lihat laporan keuangannya, pendapatannya ya nggak banyak dari yang listriknya, tapi dari sektor lainnya belum banyak. Banyak narasi tentang ini sudah mulai akuisisi nikel, ini sudah mulai akuisisi. Tapi pada saat kita lihat di laporan keuangannya, ya nikelnya belum banyak. Nah, kita harus realistis juga, dan itu kaitannya dengan laba bersih. Kayak begitu guys. Oke lah, kita nggak perlu terlalu memantau laporan keuangan. Sebenarnya perlu ya, wajib sebenarnya kalau investor. Kita hanya perlu tahu, berita kan biasanya ada di berita. Laba bersihnya ini perusahaan A, dia naik 30%, dia naik 100%, dan sebagainya. Jadi, itu laba bersih guys. Gua yang ketiga, selain PBV, apalagi sih tadi tuh, selain PBV, kemudian ada ekuitasnya bertumbuh sama laba bersih, dan kaitannya dengan EPS. Lu perlu hati-hati ketika melihat harga saham naiknya tinggi tapi laba bersihnya nggak naik. Itu lu perlu hati-hati. Dan yang terakhir guys, yang terakhir adalah dividen. Jadi dividen itu adalah hal yang menurut gua sangat penting, karena si perusahaan ketika mencatatkan laba bersih, kita sebagai investor mau dong dapat keuntungan. Keuntungan bisa dari capital gain, bisa. Tapi ternyata kalau sahamnya ambruk, jaring pengamannya apa? Jaring pengamannya adalah dividen guys, seperti itu. Nah, dividen yang ideal menurut gue yang berapa? Yang 30% sampai 40%. Jadi memang dia nggak dibagikan semua ke investor, tapi dividennya ada yang sebagian ditahan dan bisa meningkatkan si ekuitasnya. Bisa buat perusahaan untuk ekspansi bisnis. Ada nggak perusahaan yang bagus, PBV-nya murah, kemudian dia tidak membagikan dividen? Banyak guys, banyak. Nah, biasanya yang tidak membagikan dividen ini gue akan menghindari. Gue nggak akan masuk. Kemudian ya gue bisa menilai bahwa oh ini si ownernya, ternyata si perusahaannya, ternyata si pemiliknya, ya dia nggak membagikan dividen dan nggak berbagi bersama investor yang lain, seperti itu. Jadi 4 hal yang menurut gua, 4 hal dasar, dan itu adalah 4 hal dasar, yakni adalah PBV-nya. Gua pertama kali melihat, dan gua sarankan lu yang mau masuk ke saham tahu bahwa PBV itu apa. Kemudian yang kedua adalah ekuitasnya bertumbuh. Kemudian yang ketiga adalah laba bersih. Kemudian yang keempat adalah dividen. Dividen itu menurut gua penting. Apakah kadang-kadang gua membeli PBV-nya, perusahaan yang PBV-nya gue selalu membeli yang PBV-nya di bawah 1? Oh enggak juga, gue enggak seidealis itu. Gue tetap dinamis di pasar modal. Ya gue membeli perusahaan yang PBV-nya, ketika gue melihat perusahaan PBV-nya 3, 4 dan ternyata dilihat dari laba bersih serta EPS-nya serta dividennya worth it, ya gue akan masuk. Kayak begitu guys.
Jadi kita di pasar modal dinamis aja, tapi 4 dasar yang menurut gua penting adalah tadi. Adalah PBV-nya, kemudian adalah ekuitasnya bertumbuh, kemudian laba bersihnya itu harus, laba bersih itu mutlak, jangan minus. Ya, entah bertumbuh atau tidak, tapi paling tidak perusahaan mencatatkan laba bersih. Dan yang keempat adalah dividen. Oke, gitu aja guys. Mudah-mudahan ini videonya bermanfaat buat lu. Ya, sekali lagi gue bilang video ini gue buat kepada yang mungkin baru mau masuk ke saham, dan ya itu adalah 4 hal dasar yang biasanya gue lihat sebelum gue membeli saham. Nanti biasanya setelah gue menemukan 4 dasar itu, ya gue mulai membaca laporan keuangannya, gue lihat dia transaksinya dengan siapa, gue lihat dia anak perusahaannya siapa, yang megang sahamnya siapa. Tapi 4 itu dulu yang biasanya gue cek. Oke, sekali lagi mudah-mudahan video ini bermanfaat. Ini bukan ajakan jual atau beli ya guys ya. Dan tentu saja sekali lagi gue bilang ini menurut versi gue. Tentunya akan ada pro dan kontra, setuju dan tidak setuju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.